Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai desain penelitian. Pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Fitrina Yuniska. Kepada Fitrina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Fitrina Yuniska akan menyampaikan materi mengenai desain penelitian kualitatif. Selanjutnya, desain penelitian kualitatif merupakan rencana dan struktur penyelidikan sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian kualitatif bersifat lentur atau elektik. Karena sifatnya yang elektik, maka pada saat penelitian lapangan sedang berjalan, dapat berubah sejalan dengan ditemukannya fenomena-fenomena baru di lapangan. Secara umum, proses penelitian kualitatif mencakup 6 langkah menurut Salim pada tahun 2012 halaman 185, yaitu dimulai dari adanya gagasan, tinjauan literatur atau pustaka, lalu membuat rancangan penelitian, pengumpulan dan organisasi data, analisis dan temuan, serta penyebaran hasil temuan penelitian. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desain penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen pada tahun 1982, dalam Salin tahun 2012 halaman 186 sampai 193 menjelaskan unsur-unsur desain penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, penentuan fokus penelitian, yang kedua, penyesuaian paradigma penelitian dengan teori substansif yang dipilih, yang ketiga yaitu penentuan sumber data, yang keempat menetapkan fase-fase penelitian, yang kelima menetapkan instrumentasi, yang keenam merencanakan pengumpulan data, yang ketujuh merencanakan prosedur analisis, yang kedelapan merencanakan logistik, dan yang kesembilan yaitu pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya, beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan menurut Nugrahani tahun 2014 halaman 53 sampai 60 dalam menyusun penelitian kualitatif. Yaitu yang pertama, masalah evaluasi dan kebijakan. Yaitu peneliti kualitatif perlu menyadari bahwa fokus penelitian bisa berubah dalam pelaksanaannya di lapangan. Yang kedua yaitu perspektif teori. Penelitian kualitatif berpijak pada pola kerja secara induktif yang sejalan dengan pola pengembangan teori, sehingga hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Selanjutnya itu sampling. Sampel penelitian kualitatif adalah cara yang memaksimalkan keluasan dan jarak rentang informasi yang diperoleh. Yang keempat yaitu instrumen. Instrumen penelitian kualitatif tidak eksternal atau objektif, tetapi internal yaitu subjektif. Yang kelima itu prosedur analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat open-ended dan induktif. Dan yang keenam yaitu jadwal, yaitu pengaturan waktu dalam penelitian kualitatif secara tepat tidak dapat diprediksikan, seperti halnya di dalam penelitian konvensional. Selanjutnya itu pelaku penelitian. Pengalaman melakukan penelitian kualitatif dapat menambah kepekaan dan kejelian dalam menggunakan strategi yang tepat. Yang kedelapan yaitu biaya. Pembiayaan dalam penelitian kualitatif tidak bisa dirinci secara pasti karena sifat kelenturan dalam penelitiannya. Dan yang kesembilan yaitu hasil akhir. Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian kualitatif sulit untuk dirumuskan secara rinci. Selanjutnya itu perbedaan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Salim pada tahun 2012 halaman 184, desain penelitian kuantitatif jauh berbeda dengan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti telah menerapkan secara a priori tujuan sebelum penelitian dilakukan. Sedangkan desain penelitian kualitatif itu bersifat fleksibel dan dapat berubah setelah dan selesai penelitian lapangan.
Menurut Bogdan dan Taylor tahun 1975 menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan, di mana peneliti mempersiapkan diri sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitrina Yuniska. Materi kedua tentang desain penelitian kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Faradila. Kepada Faradila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai desain penelitian kuantitatif. Jadi, ada 3 pengertian penelitian kuantitatif, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan sebuah proses penemuan pengetahuan melalui data berupa angka statistik dan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikasikan secara a priori atau penyelidikan dan penekanan pada pengukuran hasil yang objektif. Kemudian, desain penelitian kuantitatif menurut Sarwono tahun 2006 halaman 259, desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya, di mana desainnya bersifat spesifik dan detail karena desainnya merupakan suatu rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya. Oleh karena itu, jika desainnya salah, maka hasilnya akan menyesatkan. Contoh dari desain kuantitatif seperti ex post facto dan desain eksperimental yang mencakup diantaranya one-shot case study, one-group pretest, post-test design, Solomon full group design, dan lain-lainnya. Sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif menurut Abdullah umumnya menggunakan 2 model dasar asumsi filosofis, yaitu positifis paradigma dan non-positif. Di mana non-positif ini misalnya seperti interpretivis, paradigma kritikal paradigma, dan postmodernis paradigma. Pertama, pada bab 1 yaitu bab pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang masing-masing mempunyai substansi. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang berisikan telaah atau kajian teori atau unsur-unsur teori, konsep, preposisi, dan sebagainya dan hasil penelitian sebelumnya. Dan yang kedua memuat sumber pustaka yang berasal dari jurnal, kutipan textbook yang relevan. Yang ketiga yaitu bab kerangka konseptual penelitian. Konsep yang merupakan pengertian atau pemahaman tentang suatu fenomena yang merupakan elemen dasar dari proses berpikir yang meliputi kerangka pemikiran penelitian, hipotesis penelitian, bagan alur penelitian, dan definisi operasional variabel penelitian. Yang keempat yaitu bab metode penelitian. Pertama, metode penelitian dengan teknik analisis datanya. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel. Dan yang ketiga, yang keempat, metode pengumpulan data, dan yang kelima, analisis data. Bab kelima yaitu hasil dan pembahasan, di mana penyajian hasil penelitian dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik, dan foto. Hasil penelitian juga memuat data utama, data penunjang, dan data pelengkap yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian. Dan penutup atau bab yang keenam yaitu konsep yang merupakan bagian akhir laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faradila. Materi yang ketiga yaitu desain penelitian campuran yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian penelitian campuran. Menurut para ahli yang telah dijelaskan dalam PPT, dapat disimpulkan penelitian campuran adalah penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcome dan prosesnya, dan merupakan perpaduan antara metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode penelitian campuran atau mixed method. Dalam penelitian ini adalah apakah peneliti menggabungkan penelitian dan menggunakan penelitian kualitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kuantitatif sebagai data pendukung. Jika demikian, maka peneliti disebut dengan penelitian explanatory, riset desain, atau sebaliknya, data penelitian kuantitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kualitatif sebagai data pendukung disebut dengan explanatory research design, atau malah
atau mulai terserah dari mana mulainya, maka disebut penelitian embedded. Selanjutnya, jika menggunakan desain exploratory design, maka secara kuantitatif tidak diterima begitu saja, akan tetapi dicarikan jawabannya secara kualitatif sehingga temuannya dalam bentuk angka-angka atau numeral diperkuat dengan temuan kualitatif melalui kesimpulan dari wawancara. Jika penelitian exploratory research design, maka jawabannya secara kualitatif atau naratif dibuktikan dengan angka-angka sehingga jadi logis, akurat, dan readable dalam diproses. Jika embedded, maka usaha menjustifikasi hasil temuan dengan mengungkap secara bergantian penelitian tersebut agar dapat mempermudah akurasi data numeral atau naratif numeral. Yang ketiga, jenis metode penelitian campuran. Menurut Creswell tahun 2007 halaman 59, yang pertama itu ada triangulation design. Pendekatan yang paling umum dalam metode adalah desain triangulasi. Tujuan dari desain triangulasi adalah untuk mendapatkan data yang berbeda dari topik yang sama untuk memahami masalah penelitian dengan baik. Yang kedua, desain embedded. Desain embedded merupakan salah satu desain penelitian metode di mana perangkat data memberikan peran sebagai pendukung dalam studi yang didasarkan pada jenis data yang lain. Yang ketiga, explanatory design. Desain penelitian explanatory merupakan desain penelitian mixed method yang terdiri dari dua fase, yaitu desain penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan data dan menganalisis data. Varian dalam explanatory design itu terbagi atas 3 model. Yang pertama, follow-up explanation model atau menekankan kuantitatif. Yang kedua, participant selective model yaitu menekankan kuantitatif ke kualitatif. Yang ketiga, explanatory design. Selanjutnya, pentingnya mixed method design. Penelitian yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan hanya akan menjadi suatu konstruksi sosial penelitian pada lapangan tertentu apabila didekati secara kualitatif semata. Sedangkan penelitian yang dilakukan secara kuantitatif hanya akan memberikan atau membeberkan fakta atau data dari lapangan secara angka-angka, tidak menggambarkan aksi, reaksi, dan tindakan psikologis mengenai tujuan atau tindakan kesimpulan penelitian dilakukan. Dengan kata lain, data yang dihasilkan dari penelitian hanya merupakan kumpulan data sesaat, bukan sebagai reaksi mengapa pernyataan itu muncul. Sekian materi dari saya. Sekian materi yang ketiga. Materi selanjutnya yaitu materi desain penelitian pengembangannya akan dijelaskan oleh Salsa Pira. Kepada Salsa dipersilakan. Terima kasih moderator. Berikutnya yaitu penelitian pengembangan. Slide-nya Dil. Ya. Penelitian pengembangan menurut beberapa ahli. Pada PowerPoint bisa saya simpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk-produk penelitian. Berikutnya. Macam-macam penelitian pengembangan menurut Amali 2019 halaman 91 sampai 2020 yaitu seperti dalam PowerPoint yaitu ada model pengembangan Bohr and Gall, ada model pengembangan 4D dan model pengembangan ADDIL. Langkah-langkah penelitian pengembangan seperti dalam PowerPoint menurut Sugiono 2008 sampai 409 yaitu bisa dilihat dari PowerPoint. Berikutnya penelitian PTK. Penelitian PTK menurut pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian tindak kelas atau PTK adalah suatu pengamatan yang menerapkan tindak di dalam kelas yang bersifat reflektif dengan melakukan tindak-tindakan
tertentu atau dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang dilakukan dengan tujuan tertentu dalam penerapan dirangkai menjadi beberapa periode atau siklus. Lanjut. Tujuan dan manfaat penelitian tindak kelas. Menurut tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan adaptif untuk memecahkan persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, fokus penelitian tindak kelas adalah terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang dirancang oleh pendidik. Kemudian dicoba dan kemudian dievaluasikan apakah tindakan-tindakan alternatif itu dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang sedang dihadapi oleh pendidik menurut Tusiolowati 2018-39. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindak kelas. Yang pertama ada planning, kedua ada acting, tiga ada observing, keempat ada reflecting. Hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa Putri Kinanti. Sekian materi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.